Mengawali berita siang hari ini pemirsa, anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Didampingi tim penasihat hukumnya, Rudi mengajukan permohonan perlindungan ke kantor LPSK di Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur pada Kamis 24 Oktober 2024 sore hari. Kuasa hukum Rudi, Ferdi Maktaen, mengatakan kliennya meminta perlindungan lantaran sejak proses sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP hingga kini mendapat ancaman dan intimidasi. Informasi lebih lengkapnya, saat ini kita telah terhubung bersama jurnalis Tribun Jakarta, rekan Bima Putra yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Bima, silakan informasi lebih lengkapnya terkait berita ini, rekan. Ya, jadi dapat saya sampaikan bahwa anggota Polda Nusa Tenggara Timur atau NTT, Ibda Rudi Soik yang sebelumnya menangani kasus penyelidikan dugaan BBM ilegal, mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Didampingi tim penasihat hukumnya, Ibda Rudi Soik mengajukan permohonan perlindungan ke kantor LPSK di Kelurahan Susukan, Ciracas, Jakarta Timur pada Kamis 24 Oktober 2024 sore lalu. Kuasa hukum Rudi, Ferdi, mengatakan bahwa Ibda Rudi Soik meminta perlindungan lantaran sejak proses sidang Komisi Kode Etik Polri hingga kini diri Ibda Rudi Soik dan keluarganya terus mendapatkan ancaman dan intimidasi. Menurut tim kuasa hukum menduga bahwa ancaman dan intimidasi yang ditujukan kepada Rudi dan keluarganya tersebut berasal dari orang-orang yang tidak terima atau terusik akibat penyelidikan dugaan BBM ilegal yang sebelumnya sempat ditangani oleh Rudi. Bentuk ancaman yang dialami Rudi diantaranya yakini adanya drone yang memantau di sekitar rumah Rudi, kemudian pengambilan foto oleh orang tidak dikenal secara sembunyi-sembunyi, kemudian pencegatan terhadap mobil yang dikendarai istri Rudi, lalu adanya orang-orang yang mendatangi rumah Rudi sehingga mengakibatkan anak Rudi mengalami ketakutan, dan adanya informasi bahwa kediaman Rudi kini sudah disadap. Namun informasi yang disadap ini masih belum dapat dipastikan karena tim penasihat hukum masih mencari informasi lebih lanjut. Menurut tim kuasa hukum Ibda Rudi Soik lainnya bahwa yakini Ermelina bahwa akibat serangkaian teror dan intimidasi yang diterima Rudi dan keluarganya, anak Ibda Rudi Soik ini bahkan tidak bersekolah lantaran merasa ketakutan dan ia merasa malu akibat kebingungan menjawab pertanyaan teman-temannya di sekolah. Tim kuasa hukum berharap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK nantinya dapat memberikan perlindungan keamanan kepada Rudi dan keluarganya selama proses hukum berjalan. Menurut tim penasihat hukum sendiri, Rudi Soik sendiri saat ini sudah mengajukan banding atas putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH yang sebelumnya diputus oleh Polda NTT. Sementara menurut Wakil Ketua LPSK, Susila Intias, bahwa pihaknya sudah menerima berkas permohonan dan menyatakan bahwa berkas tersebut lengkap dan kini sedang melakukan proses penilaian permohonan perlindungan. Berdasarkan berkas pengajuan permohonan yang diajukan oleh Rudi dan tim kuasa hukumnya, bahwa LPSK menyatakan Ibda Rudi meminta perlindungan terkait penyelidikan kasus dugaan BBM ilegal yang sebelum ditangani. Namun LPSK untuk sekarang belum merinci apakah Ibda Rudi Soik meminta bentuk perlindungan dalam bentuk diamankan di rumah aman ataupun pendampingan berupa petugas melekat atau bentuk perlindungan lainnya. Secara umum LPSK menyatakan bahwa syarat seseorang korban tindak pidana atau saksi tindak pidana menjadi terlindung LPSK yakini memiliki sifat penting keterangan terkait kasus tindak pidana yang terkait, kemudian adanya ancaman yang nyata yang membahayakan jiwa. Untuk sementara demikian yang bisa saya laporkan. Terima kasih rekan Bima Putra, wartawan Tribun Jakarta atas laporan dari Anda. Kami nantikan informasi terupdate selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, melengkapi berita ini kami tampilkan wawancara yang berhasil dihimpun wartawan kami. Pasti untuk melaporkan situasi ya, karena memang kita sangat membutuhkan perlindungan dari pihak lain, karena secara pribadi dan keluarga klien kami itu sudah merasa harus butuh untuk perlindungan dari pihak dalam hal ini LPSK.
terkait dengan beberapa peristiwa yang sudah terjadi dari teror-teror orang-orang yang kita duga orang-orang dari pihak yang merasa tidak nyaman dengan proses pengungkapan mafia BBM tadi. Ya, kami membawa yang pastinya sebagaimana syarat yang diajukan, yang biasa dilakukan di LPSK ya. Gitu. Jadi harus ada surat permohonan. Yang pasti kami memiliki legal standing karena Bang Rudi sudah memberikan kuasa kepada kami dan juga ada dokumen-dokumen yang lain terkait misalnya dengan putusan yang sudah dikeluarkan oleh tim kode etik Polda NTT gitu, dan juga beberapa surat-surat dan dokumen-dokumen yang menjadi keterkaitan dalam kasusnya Kakak Rudi gitu. Kenapa sampai kami membuatkan pengaduan ke LPSK itu karena Kakak Rudi dan keluarga sebenarnya sudah merasa terancam dengan segala tindakan ataupun tindakan baik dalam bentuk ancaman, intimidasi, dan juga ada drone yang beredar di sekitaran rumah gitu. Terus habis itu ada ambil foto secara sembunyi-sembunyi. Terus habis itu ada pencegatan terhadap mobil dari istrinya Kakak Rudi juga gitu. Terus habis itu ada anak-anak juga yang merasakan ketakutan karena mereka datang ke rumah gitu kan, di rumah terus ada anak-anak, dan kami sangat membutuhkan namanya perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.